Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek pada era globalisasi. Selanjutnya. Ya, di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Abdillah Wirasakti, Aji Nur Abdiono, Akmal Hernandi, dan saya sendiri, Bagus Ilham Octavian. Ada Reja Faiz Al Gibran, dan yang terakhir ada Selamat Harjo. Selanjutnya. Oke, baik. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah, ketiga ada tujuan, keempat ada pembahasan, dan yang terakhir itu ada penutup. Selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama kita bahas latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Tetapi apakah perkembangan teknologi sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan apakah sikap kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan teknologi? Pertanyaan itu muncul karena banyak orang menyalahgunakan perkembangan iptek. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumikan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung konsekuensi yang berbeda, namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Selanjutnya. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara mengetahui Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi? Apa saja dampak positif dan negatif Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek? Dan juga ada apa itu sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila dan dalam perkembangan iptek. Ada juga apa saja dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek. Yang terakhir, apa saja contoh dari perkembangan iptek? Adapun tujuan antara lain, yang pertama, mengetahui Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif Pancasila dengan nilai perkembangan iptek pada era globalisasi. Yang ketiga, mengetahui sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila dalam perkembangan iptek pada era globalisasi. Yang keempat, mengetahui dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek. Yang terakhir, mengetahui contoh nyata dari perkembangan iptek. Selanjutnya, alasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk akal terhadap Yang Maha Kuasa, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai beragaman umat beragama. Selanjutnya, untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara berkembang kemanusiaan dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, baik, untuk sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila persatuan ini mengingatkan agar perkembangan iptek ditujukan untuk pengembangan secara merata dan memberikan kesadaran serta meningkatkan adanya kemajuan iptek.
Dan sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga Indonesia untuk mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai dengan kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak menjadi monopoli iptek. Adapun yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan dalam perkembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dalam kehidupan manusia. Lalu, dampak positif dan negatif Pancasila dalam perkembangan iptek di era globalisasi. Next. Dampak positifnya yaitu yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Yang kedua, ekonomi menjadi efektif. Lalu yang ketiga, menghasilkan keuntungan secara material. Yang keempat, mudah mengakses informasi melalui media internet. Yang kelima, memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan maupun kemasyarakatan. Dan yang keenam, mudahnya berkomunikasi tanpa batas atau bisa disebut sesama. Next. Dampak negatifnya yaitu satu, munculnya pengangguran karena kualitas syarat pencari kerja yang tinggi. Yang kedua, kurangnya rasa untuk bersosialisasi karena penggunaan teknologi yang membuat orang menjadi individual. Yang ketiga, hilangnya budaya yang membuat banyak orang menjadi menyukai budaya luar. Yang keempat, berkembangnya sikap konsumtif karena semua barang yang mau dibeli disediakan secara online. Dan yang kelima, kemerosotan moral khususnya bagi remaja karena lebih fokus dengan perangkat teknologinya seperti gadget ataupun yang lain. Next. Lalu sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dari ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Lalu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan, seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Selanjutnya, jadi di sini ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Selanjutnya, Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembang ilmu dan dimensi kemanusiaan, humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Masih sangat minim adanya, dan pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan ilmu dan iptek di Indonesia. Contoh nyata dari perkembangan iptek. Yang pertama,
ojek online seperti Gojek, Maxim, dan Grab. Setelah itu online shopping seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Setelah itu kelas online, setelah itu cybercrime atau istilahnya kejahatan dunia maya. Itu merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran tempat terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir adalah maraknya ujaran kebencian. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan iptek di era ini memang sangatlah pesat. Namun jika tidak diiringi dengan kesadaran penggunanya, maka hal ini akan sangat berbahaya. Maka dari itu, peran Pancasila sangatlah diperlukan guna mengetahui batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.